Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Rizky. Ini adalah video aku yang keempat dari 5 video yang lainnya. Di sini di video aku itu aku belajar untuk membuat pemrograman sesuai studi kasus yang telah diberikan. Jadi aku itu dapat studi kasus 5 studi kasus yang harus aku buat pemrogramannya. Dan ini adalah pemrograman yang keempat. Sebelumnya ada 3 pemrograman, antara lainnya adalah pembuatan invoice penjualan mobil, terus ada operator untuk hewan kurban, dan ada slip gaji karyawan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu videonya, mungkin teman-teman boleh lihat video sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama ya, mungkin kita bakal masuk ke studi kasus yang keempat atau video yang keempat. Di sini studi kasusnya adalah UPI sebagai universitas berstatus PTN BH memiliki sistem penilaian yang ketat untuk mahasiswanya. Setiap semester, dosen harus menginput nilai akhir mahasiswa ke dalam aplikasi dan dalam bentuk dosen sesuai tingkat kemampuannya. Kemudian pada aplikasi penilaian tersebut, nilai akan dikonversi ke nilai huruf, angka, dan derajat mutu. Rincian konversi nilai UPI dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kategori nilai, untuk huruf A angkanya 4.0, derajat mutunya istimewa, tingkat kemampuannya 92 sampai 100. Nah, untuk tingkat kemampuan 86 sampai 91, derajat mutunya adalah hampir istimewa, angkanya 3.7, dan predikat atau hurufnya A-. Selanjutnya ada tingkat kemampuan dari 81 sampai 85 dengan derajat mutu baik sekali, angka ada di 3.4, huruf B+. Selanjutnya ada di 76 sampai 80 dengan derajat mutu baik, angka ada di 3.0 dengan predikat atau huruf B. Selanjutnya ada tingkat kemampuan 71 hingga 75 dengan derajat mutu cukup baik, angka 2.7 dan huruf B-. Selanjutnya ada 66 sampai 70, derajat mutunya lebih dari cukup, angkanya 2.4, untuk huruf atau predikat C+. Tingkat kemampuan selanjutnya ada di 60 sampai 65 dengan predikat cukup, angka 2.0 dengan predikat C. Selanjutnya ada di 55 hingga 59, derajat mutu kurang, angka 1.0 dengan predikat D. Adapun yang terakhir, untuk tingkat kemampuan lebih kecil dari 55, derajat mutu disebut gagal, untuk angka kurang dari 1.0 dengan predikat E. Untuk keterangan harus mengontrak ulang. Rektor UPI meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi penilaian mahasiswa sehingga nilai yang muncul di halaman mahasiswa adalah nilai hasil konversi berupa nilai huruf, angka, dan derajat mutu. Untuk contoh keluaran yang diharapkan, nilai mata kuliah Algostrukdat dengan nama, NIM, kelas, jenis kelamin, nilai dosen, nilai huruf, nilai angka, derajat mutu. Nah, jadi kita itu diminta untuk membuat program aplikasi penilaian mahasiswa yang bisa mengkonversikan nilai menjadi predikat, angka, dan huruf. Nah, jadi di sini itu kita sebagai programmer diminta untuk membuat program aplikasi penilaian mahasiswa. Nah, tanpa berlama-lama, aku udah siapin untuk codingannya.
Jadi kita bakal bedah codingan dari pemrograman penilaian mahasiswa. Jadi di sini kita mulai dari masukkan include IOStream sebagai header using namespace std sebagai header. Selanjutnya ada di main antaranya ada string nama, kelas, jenis kelamin, integernya name dan nilai dosen. Untuk string nilai huruf, derajat mutu, untuk float nilai angka, dan selanjutnya integer untuk kategori. Selanjutnya kita akan membuat cout masukkan nama mahasiswa. Jadi ini itu untuk bagian input data mahasiswa. Nah, di sini karena nanti kita harus meminta user untuk memasukkan nama, maka kita bikin getLine dalam kurung cin nama. Nah, selanjutnya ada kita meminta untuk memasukkan NIM, masukkan kelas, masukkan jenis kelamin, dan masukkan nilai dosen. Setelah itu kita menggunakan else if dan menentukan kategori berdasarkan nilai dosen. If nilai dosen kurang dari 92 dan nilai dosen lebih dari 100 maka kategori 1. Else if nilai dosen dari 55 hingga 86. Ini itu dengan kategori yang berbeda-beda, ada 1, 2, 3, 4 sampai 8. Untuk konversi kita menggunakan switch case, diantaranya ada 9 case. Karena kan tadi di sininya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka kita akan membuat 9 case dengan sesuai apa yang telah diberikan. Jadi kan di sini itu udah dibacanya sebelumnya. Untuk nilai dari 92 sampai 100 itu derajat mutunya sekian, angkanya sekian, dan predikatnya sekian. Nah, ini tuh kita harus sesuaiin di case ini. Untuk case pertama ada di nilai huruf A, nilai angka 4.0 dengan derajat mutu istimewa. Ini itu akan keluar apabila nilai dosen yang dimasukkan adalah dari rentang 92 hingga 100. Nah, untuk berikutnya sesuaiin lagi seperti case 2, nilai huruf amin, nilai angka 37, derajat mutu hampir istimewa. Nah, maka ini akan keluar apabila nilai dari dosen yaitu rentang dari 86 hingga 91. Jadi membuat case dari 1 hingga 9 itu bisa dibilang menyesuaikan dengan nilai yang telah ada, nilai yang telah diberikan oleh kampus tersebut. Seperti nilai dari 92 hingga 100 akan mendapatkan predikat atau nilai A dengan derajat mutu sangat baik misalnya. Nah, jadi disesuaikan dengan case-case tersebut. Apabila ada 7 kemungkinan atau 7 kemungkinan, maka kita harus bikin 7 case gitu. Nah, di sini kita jangan lupa buat tambahin break. Karena apa? Karena break itu untuk membreak gimana ya? Untuk membreak intinya ya. Nah, setelah itu ada di output yang bakal muncul. Untuk si out nilai mata kuliah Algostrukdat yaitu meliputi nama, NIM, kelas, jenis kelamin, nilai dosen, nilai huruf, nilai angka, dan derajat. Nah, tanpa berlama-lama mari kita cobain untuk di running ya. Di sini karena pada awal kita ada input data mahasiswa dan cout yang dikeluarkan masukkan nama mahasiswa,
maka yang keluar akan masukkan nama mahasiswa, karena di sini yang pertama out itu adalah masukkan nama mahasiswa. Nah di sini aku bakal masukin nama Ojan. Masukkan NIM 2345678. Nah, masukkan kelas, kelasnya itu 2H. Nah, itu masukkan jenis kelamin perempuan. Nah, untuk nilai dosen, karena Haujan mendapatkan nilai dari 55, maka kita lihat apa predikat, derajat mutu dan lain-lain dari nilai 55. Nah, maka yang akan keluar adalah nilai mahasiswa dengan NIM sekian, kelas 2H, jenis kelamin perempuan, nilai dosennya 55, maka nilai predikat yang didapatkan adalah D dengan nilai angka 1 dengan derajat mutu kurang. Jadi intinya apabila kita masukin 55, maka switch case yang berarti switch case yang terakhir ya, yang D kurang. Nah berarti case yang ke-8 yang bakal keluar, yaitu yang ini, switch case yang 8. Nah di sini kan bisa dilihat ya, dengan nilai angka 1 dengan nilai predikat D dan derajat mutu kurang, maka yang keluar itu adalah case 8. Bisa nggak kalau misalkan enggak 55, misalkan ini tuh 55 sampai 59, nah misalkan masukkan 58. Nah kalau misalkan 58 karena emang konversinya masuk ke predikat D, maka predikat yang keluar itu bakal D, karena untuk mendapatkan predikat D yaitu adalah dengan nilai rentang 55 hingga 59. Mungkin segitu dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa nonton video terakhir aku di soal studi kasus yang kelima. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.